Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang bagaimana cara mengatur network atau jaringan dengan baik dan benar. Virtualisasi itu, jadi yang namanya virtualisasi itu adalah, bagaimana kita meniru, ini virtual machine ya yang dimaksud, meniru komputer fisik seluruh hardware, seperti RAM, hard disk, CPU, input outputnya, semuanya dibuat menjadi file dan disimulasikan, makanya disebut sebagai virtual machine. Jadi virtualisasi itu untuk meniru keadaan fisik di kehidupan nyata, bagaimana cara kerja dari sebuah mesin komputer. Nah, program yang bisa menjalankan virtual machine itu disebut sebagai hypervisor. Hypervisor itu software yang digunakan untuk menjalankan beberapa mesin virtual pada satu perangkat fisik. Teknologi ini mengolah sumber daya seperti CPU, RAM, penyimpanan, serta mengalokasikan untuk sistem proses secara terpisah dan memastikan isolasi dan efisiensi maksimum. Maksudnya apa? Anggaplah saya punya komputer fisik dengan 2 GB RAM, 500 GB hard disk, CPU-nya mungkin Intel Core i5, 4 core. Kemudian di komputer atau laptop saya install Windows 8.164 bit. Nah, untuk saya bikin virtual machine itu butuh aplikasi atau software hypervisor yang umumnya itu yang ada adalah yang free, itu pastinya VirtualBox. Kemudian ada Hyper-V, itu bawaan Microsoft Windows. Kemudian ada yang baru-baru saja di bukan open source, dikasih free oleh Broadcom, karena ini VMware itu sudah diakuisisi oleh perusahaan mereka. Jadi sekarang ini bisa digunakan free. Nah, yang paling ringan sebenarnya mana? Ya, kita bisa gunakan VirtualBox. Hanya kalau komputer atau laptop kalian memadai, misalnya 8 GB RAM ke atas, saya sangat sarankan sih gunakan VMware Workstation, karena ya mengingat kemudahan, saya lebih mudah saja untuk menjalankan beberapa virtual machine. Saya contohkan saja, di sini saya jalankan virtual machine, ini saya jalankan virtual machine. Nah, ini tanpa membuat jendela baru atau apa istilahnya, ya jendela baru, dialog baru, kita bisa pindah-pindah tab saja secara instan seperti ini. UI-nya sih ya saya lebih suka di VMware itu saja, selebihnya ya sama saja. Kalau di VirtualBox sendiri itu, kalau kita menjalankan suatu virtual machine, maka dia akan bikin jendela terpisah dari bawahnya. Nah, ini kita harus pindah-pindah jendela seperti ini. Itu dari sisi kemudahan saja sih. Oke, kita lanjut. Ini misalnya RAM saya 2 GB, hard disk sekian. Ketika saya mau bikin sebuah virtual machine, anggaplah Debian 13, itu kalian harus cari misalnya Debian 13 spek minimum spek requirements. Jadi berapa hardware yang dibutuhkan untuk minimalnya untuk menjalankan si OS yang kalian gunakan. Jadi require minimumnya itu 1 GHz prosesor,
Untuk core-nya bisa 1 core. Untuk headless server itu dia hanya butuh 256 megabit atau 1/4 giga hard disk. Tapi yang direkomendasikan sih 1/2 giga atau 12 megabyte. Kalau untuk server itu tidak ada tampilan graphical user interface atau GUI, dia hanya command line interface, itu CLI. Jadi kalau kalian mau tambahkan desktop misalnya Genome atau KDE, ya itu setidaknya butuh 1 giga RAM atau 2 giga direkomendasi. Tapi kalau RAM kalian seperti ini saja, jangan coba-cobain. Bisa sih, tapi dia akan lalot sekali. Ya, kita akan bahas jenis-jenis adapter seperti ini. Saya simulasikan saja, jadi bukan hanya Debian ya yang bisa kita bikin, semua sistem operasi apapun. Jadi kalau misalnya kalian mau bikin di dalam kalian mau install Windows 10 misalnya, ya bisa saja. Kalian hanya cari minimum spek untuk Windows 10. Jadi misalnya di Windows 10 itu dia butuh RAM 1 giga, hard disk 32 giga dan sebagainya dan sebagainya. Kalian biasakanlah membaca. Jenis adapter. Nah, kita masuk ke adapter network atau jenis-jenis jaringan di dalam pengaturan VirtualBox. Oke, VirtualBox. Anggaplah saya punya Windows di sini. Baiknya saya nyalakan saja. Biar kita lihat sama-sama. Oke. Di Windows sendiri saya atur dulu ke NAT karena ini jaringan pertama. Nah, NAT itu sebenarnya kependekan dari Network Address Translations, di mana misal laptop saya sekarang saya gunakan Linux, saya terhubung ke WiFi, saya tes ping ke google.com. Ini kan saya reply dan saya bisa akses Google seperti yang kita lihat sebelumnya. Ya, jadi NAT itu sebenarnya konsepnya seperti ini. PC atau komputer host, jadi kita panggil saya komputer host, di mana hypervisor itu berjalan. Komputer host terhubung ke internet, entah melalui wireless kah atau jaringan kabel kah. Kemudian di dalamnya ada sebuah virtual machine. Di sini tidak harus Debian 13. Anggaplah kita sebut virtual machine. Internet akan memberikan koneksi internetnya ke sini. Jadi di sini ada DHCP server biasanya. Komputer langsung meminta IP dari perangkat yang terhubung ke internet. Kalau bisa dilihat di sini di detailnya, saya dapat IP address 1.25. Default gateway saya atau router saya adalah 1.1 yang juga bertindak sebagai DNS resolver di WiFi saya ini. Jadi DNS-nya, gateway-nya, IP-nya itu diberikan otomatis oleh access point router yang ada di rumah saya. Jadi ini dia dapat, saya ketikkan saja ya, komputer saya itu dapat IP versi 4 itu 192.168.1.25/24 tentunya itu kelas C. Gateway-nya yang merupakan IP dari perangkat WiFi saya. DNS-nya itu adalah dia sendiri atau bisa juga diisi untuk DNS Google atau OpenDNS atau sebagainya dan sebagainya. Itu untuk konfigurasi komputer saya. Nah, kalau saya akses di CLI karena saya gunakan Linux, IPA, WLAN perangkat WiFi saya itu mendapatkan IP ini. Sedangkan untuk route-nya, gateway-nya, dia terhubung ke sini, default gateway-nya. Untuk DNS-nya, saya dapat ini.
konfigurasi dari network manajernya. Nah, jika kalian lihat di sini banyak interface yang terhubung ke laptop saya. Jadi biasanya secara bawaan itu ada loopback interface dengan interface fisik LAN card saya dan wireless LAN-nya atau WiFi-nya. Selebihnya ini virtual interface yang dibuat laptop saya. Jadi kalau kita masuk di VirtualBox, saya masuk dulu. Kan saya tadi ubah NAT. Nah, untuk mendapatkan IP dari upstream dari klien ini, kita harus set mode untuk pengisian IP-nya secara dinamik atau DHCP. Seperti ini, kita oke saja. Sehingga nantinya diharapkan ini dapat IP otomatis. Nah, bisa dilihat. Dan ini terhubung ke internet. Coba kita akses Google di sini. Harusnya bisa. Tapi lambat karena ya kita ping saja. Nah, ini dia sudah dapat IP address dan reply. Walaupun tampilannya agak lambat ya. Terhubung ke Google. Tapi di Windows itu ipconfig kita dapat ini IP address ini dengan gateway ini. Saya ipconfig/al untuk melihat informasi yang lebih lanjut. IP address saya itu 10.0.2.15. Sedangkan gateway-nya ini 22. Saya dapat DNS 2.3. Nah, itu dari mana? Itu dari NAT. Jadi komputer saya bertindak juga sebagai DHCP server. DHCP servernya di mana? Ada di hypervisornya. Yang saat ini yang kita maksud adalah VirtualBox. Jadi di VirtualBox untuk di settingan network biasanya ada bagian NAT network. Nah, kita bisa juga definisikan di sini untuk NAT-nya, di rank IP-nya berapa dan berapa. Intinya IP dari mesin virtual kalau kita set mode NAT, kita harus set pengaturannya ke mode DHCP client. Jadi dia meminta IP, minta konfigurasi IP. Nah, dia akan mendapat IP otomatis dari hypervisor. Yang kedua adalah bridge network. Nah, bridge itu apa? Kita setting saja, bisa menu device network, bisa menu device network. Kemudian kita pilih yang bridge. Nah, bridge ini apa? Bridge itu dia bisa berbagi jalur dengan perangkat fisik. Jadi karena saya terhubung ke WLAN 0, interface WiFi saya terhubung, laptop saya terhubung ke WiFi maksudnya, dan itu berada di WLAN 0. Nah, maka kalau saya mau hubungkan si virtual machine ini langsung ke internet melalui WiFi langsung tanpa melalui laptop saya. Jadi konsepnya itu seperti seperti ini. Jadi komputer fisik saya terhubung ke internet, entah WiFi atau apa. Kemudian di sini ada virtual machine. Dia juga akan connect ke internet melalui jalur yang sama. Jadi kalau saya pakai WiFi, dia akan connect dengan WiFi-nya. Walaupun tidak ada WiFi di dalam list Windows-nya di sini. Tidak ada jaringan WiFi. Tapi secara fisik ya dia terhubung ke WiFi di laptop saya. Nah, coba kita set ke WLAN 0. Oke. Nah, itu kita lihat konfigurasi IP-nya, dia akan di restart. Maka akan meminta config IP yang baru. Saya CLS dulu. Kita lihat ulang. Nah, di sini bukan lagi 10.25 titik sekian.
tapi saya dapat langsung dari satu segmen dengan wifi laptop saya, satu segmen dengan ini, yang alhasil ya, saya bisa ping ke laptop saya. Seperti itu, juga bisa ping ke internet. Nah ini kan masih reply. Nah, coba saya ping ke laptop saya, pastikan firewall tidak jalan, saya dapat 1.25 ping 192.168.1.25. Nah ini pun reply ke laptop saya. Seperti itu, laptop fisik maksudnya. Jadi kalau anda butuh jaringan internet, kemudian anda mau akses juga komputer fisik dari virtual machine kalian, ya, anda bisa buat dia menjadi bridge seperti ini, tapi harus connect ke jaringan tertentu supaya kalian dapat IP, dan pastikan di sini ada DHCP server, jadi dia jembatan. Nah bagaimana kalau misalnya komputer saya terhubungnya melalui kabel? Anggaplah ada kabel di sini. Saya masuk di pengaturan ini. Nah di sini kan networking ya. Nah di sini ada jaringan kabel, tapi saya tidak ada koneksi kabel sekarang kan ada di rumah. Nah di sini kalau dia aktif ini dan saya set di virtual machine-nya untuk networknya masuk ke bridge LAN, dimana interface-nya namanya Eno1 kalau di laptop saya. Mungkin kalian Ethernet sekian kalau di Windows. Ya, dia akan juga connect ke jaringan sana. Seperti itu. Nah, internal network itu dia terpisah. Jadi walaupun misalnya laptop saya terhubung ke internet, nah internal network dia akan bikin jaringan tersendiri, entah apa namanya. Anggaplah saya punya 2 virtual machine yang saya jalankan. Tadi saya sudah jalankan Windows, saya mau jalankan juga misalnya Debian server. Nah saya setting untuk networknya sebagai misalnya internal network. Kita bisa berikan nama di sini, misalnya ini lab 1. Pastikan kabelnya connect. Nah, maka si Debian ini dia akan bertindak, saya hapus saja ini, jadi misalnya ada sebuah jaringan namanya ada sebuah virtual machine di VM Debian. Nah, dia tidak connect ke mana-mana, jadi ini namanya jaringan tadi lab 1, jaringan lab 1. Nah di dalam jaringan lab 1 VM ini sendiri. Nah kalau kita jalankan VM yang lain, misalnya si Windows tadi, dimasukkan juga pengaturan jaringannya ke internal network, jadi kita bisa hubungkan dia ke lab 1 juga atau ketik manual di sini. Nah berarti di Windows 10 tadi dia juga masuk ke anggota lab 1, di mana secara fisik ini terhubung seperti ini. Sebenarnya ini menjadi switch ya, dia jadi switch. Sorry, saya akan bikin saya. Jadi dia akan jadi switch lab 1. Jadi seperti ini. Seperti ini. Nah, ketika ada virtual machine yang lain yang di set internal networknya ke lab 1, maka dia akan terhubung ke fisik switch virtual ini. Jadi dia bisa bikin topologi sendiri di dalam. Bentuknya adalah topologi star. Seperti ini. Nah, saya jalankan Debian-nya dulu. Debian server. Okay.
Saya lihat IP-nya ini ada 1.200, tapi kayaknya di sini ada DHCP server. Saya install. Oke. dhcpd.com. Di sini sepertinya ada DHCP server, sehingga klien yang connect ke virtual ini, dia akan masuk ke sini. Dia akan masuk ke sini di rank ini, jadi 192, 108, 10.2 sampai 10.62. Dia akan dapat IP itu, kemudian config DNS-nya juga dia akan dapat seperti ini dengan gateway router seperti itu. Nah, kalau tidak percaya ya kita tes di sini. Saya bisa lihat jika tidak dapat IP ya, nah kita baru settle. Caranya kita bisa disable dulu baru enable, atau cara lebih cepat, lebih direkomendasikan lewat terminal. Jadi kita lepaskan dulu IP lama, kemudian buang konfigurasi DNS, baru minta IP yang baru. Ini seperti ini. Nah, tapi ini pastikan kalian jalankan dengan mode administrator agar tidak ada permission deny. Misalnya rilis, renew. Di sini tidak connect ke internet ya, dia hanya jalurnya hanya itu. Atau kita config manual juga bisa. Kalau misalnya DHCP server di sini tidak jalan. Oh iya, di sini saya kemarin obok-obok kayaknya. dhcpd.com np0 mau subnet declaration np0 s3 1.200. Ignoring gue. Ya, di sini berbeda ya. Nah, saya setel 200 titik sekian. Anggaplah misalnya 200 plus 24 berarti sini 0 ya. Sebentar. 200 broadcastnya 255. Anggaplah kita config seperti ini. Gateway. Mana itu? Nah, ini dia. Oh, 1.200, sorry. Ya kita ganti saja IP-nya 200.1 misalnya. Nah, agar sesuai dengan service network industry, sesuai dengan config DHCP kita. Oke, sudah jalan. Nah, kalau kita cek lagi di Windows, harusnya dia dapat IP 200 titik sekian dari 2 sampai 254. Nah, ini dapat. Jadi kalau kita slash all,
Nah, dia dapat seperti yang kita konfigurasikan di DHCP server tadi. Alhasil ini tidak bisa ping ke Google, tapi dia bisa ping ke server Debian kita. Jadi kalau mau bikin lab environment yang aman ya bisa pakai yang internal network. Yang dipakai itu untuk di pelajaran TKJ hanya itu sih. Yang lain ini kalian boleh eksperimen. Hanya yang jaringan host only. Oh ya, host only juga bisa. Tapi di sini saya tidak punya adapter host only di laptop saya. Saya tambahkan dulu ya. Discard changes. Mana itu VirtualBox? Nah, di jaringan host only saya itu tidak ada. Saya akan bikin create seperti itu. Kemudian ya kayaknya seperti itu, dan saya aktifkan DHCP-nya. Dan di sini untuk host only saya berada di 56.1. DHCP servernya dia akan berikan IP 100 sampai dengan 254, dari 101 sampai 254 seperti itu. Coba kita tes di IP ya. Ada ke interface baru ya, VBox Net 0 seperti ini. Ya, ada interface VBox Net 0. Nah, kalau kita hubungkan ke sini, sebelah sini, hubungkan dia ke network host only di sini, nah, masuknya dia akan terhubung seperti ini. Jadi walaupun komputer fisik saya terhubungnya ke internet, nah, tapi virtual machine yang di sini, walaupun laptop saya terhubung ke internet dan saya bisa online di laptop saya, tapi virtual machine ini dia tidak akan bisa akses internet. Dia hanya bisa akses ke komputer saya. Seperti itu. Jadi ini terhubung. Ini hanya terhubung ke sini saja. Nah, kalau ke bawah sini dia tidak bisa. Jadi di sini tidak bisa terhubungnya. Ini tidak bisa terhubung. Virtual machine-nya tidak terhubung. Yang terhubung hanya host only. Nah, walaupun jalurnya seperti ini, dia tidak akan bisa akses ke sana. Karena ini beda network. Kecuali ini bertindak sebagai router. Di host only digunakan misalnya kalian mau bikin server di virtual machine atau bikin sesuatu di virtual machine Windows kah, dan kalian mau uji dari komputer kalian, nah, itu bisa pakai host only. Saya hanya jelaskan mungkin 4 sebagai kebutuhan belajar kita di TKJ yang nantinya kita gunakan untuk praktikum di lab. Oh ya, bagaimana dengan misalnya di dalam aplikasi VMware, karena saya juga pakai VMware. Nah, di VMware sendiri, VMware Workstations, nah di sini pun ada. Misalnya kita VM edit settings di adapter networknya, nah di sini pun ada. Jadi kita bisa pakai LAN segment atau yang internal network. Kalau di dalam VirtualBox kita bisa pakai yang host only, kita bisa pakai yang NAT, dan juga bisa pakai yang bridge seperti itu. Nah, ini untuk virtual network. Jadi di VM ada virtual network sendiri, virtual network editor. Kita bisa bikin untuk di VMware. Tapi ini pengaturan lebih lanjut kita usah.
Jadi yang kita pakai untuk praktikum dasar itu hanya bridge, NAT, host only dengan LAN segment atau internal network. Sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kalau ada pertanyaan silakan masukkan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan like dan share video ini kalau bermanfaat. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.